warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Hari ini kebetulan saya diundang oleh para perkumpulan petani maggot yang berada di Kabupaten Pasuruan. Jadi kita akan lebih banyak tahu nih soal maggot ya. Kita bicara nih nanti dengan Ketua Perkumpulan Maggot Pasuruan. Simak ya pembicaraan saya dan juga bagaimana sih supaya peternak maggot yang baik. Ikuti terus ya, jangan sampai ketinggalan. Saat ini saya bersama Mas Usman. Benar Mas Usman ya? Ya, betul Pak. Mas Usman, saya dengar Mas Usman sebagai Ketua Perkumpulan Petani Maggot Pasuruan ya? Betul Pak. Cerita dong Mas, sedikit Mas, asal-muasalnya kok bisa terjun ke dunia maggot Mas? Gimana Mas? Jadi asal mula itu kita di maggot Pak, itu kita budidaya ikan lele. Jadi kesulitan karena pakan terlalu mahal. Oh awalnya dari ternak lele? Ternak lele. Lari ke Dunia maggot. dunia maggot. Untuk menekan pakan yang semakin lama semakin naik Pak. Benar. Jadi kita coba cari pakan alternatif ya berupa maggot. Tapi waktu itu kita masih individu Pak, kita harus nyari sampah ke pasar, ke warung-warung untuk makannya maggot. Oke Mas Usman, sebetulnya kalau untuk orang awam, maggot ini apa Mas Usman? Jenis apa gitu loh? Maggot itu sejenis larva yang didapatkan dari lalat BSF Pak, Black Soldier Fly. Jadi kalau maaf ya, kalau anggapan kita nih lalat ini kan pembawa bakteri ya. Iya. Nah ini untuk maggot sendiri yang diternakkan dari larva lalat, jenisnya Iya, lalat. Ini apakah sama dengan lalat-lalat jenis yang lain Mas? Oh tidak sama Pak. Jadi kalau maggot yang dari BSF ini itu sudah diuji tidak mengandung bakteri Pak. Oke. Dan dia tingkat untuk pengurai makanan itu lebih banyak dari yang lalat yang biasa Pak. Jadi yang nanti yang dijual ini sebelum jadi lalatnya ya? Sebelum bentuk jadi lalat. Larvanya ya? Larvanya, bentuk larva. Kalau pengalamannya Mas Usman dari awal Iya betul. sampai menjadi dia siap dikonsumsi oleh lele katakanlah ya, itu berapa lama tuh Mas? Itu kita tidak bisa menentukan Pak. Itu tergantung dari pakannya larva sendiri. Kalau pakannya larva itu kadar protein, terus karbohidrat, vitamin yang ada di sampah itu lebih cepat Pak, 15 sampai 20 hari. Jadi justru yang dari sampah yang cepat ya? Iya, dari sampah organik. Karena mungkin habitatnya dia di situ ya. Sampah organik ya? Organik. Jadi sayur-sayuran karena ya? di sampah organik itu kandungan protein, kandungan vitamin, kandungan apalagi ya itu karbohidrat itu komplit yang dibutuhkan untuk maggot untuk berkembang biak Pak. Kalau Masalah pemasarannya gimana Mas? Kalau pemasaran kita masih kita integrasikan ke ini budaya kita kayak lele, kayak ayam. Gitu. Tapi kita sudah mulai mencari-cari pangsa pasar. Kemarin juga kita pakai maggot ring. Kita keringkan dulu untuk pakan koi atau bisa ya? Iya. Burung murai, alhamdulillah pasar sudah mulai. Pernah diuji nggak Mas kandungan proteinnya berapa nih Mas? Karena kalau lele itu yang terbaik di atas 30% kan ya? Iya, proteinnya. kemarin kita pernah uji untuk yang maggot keringnya itu 43% Pak. Kalau maggot basah pernah diuji nggak? Maggot basah kemarin kita trial di pakan itu belum berhasil. Itu memang belum berhasilnya itu alatnya yang ada di Dinas Perikanan Bangil itu masih baru dan analisernya itu masih belum familiar. Jadi ketemunya cuma 15%. Oh, berarti harus dikeringkan kalau gitu? Iya, harus kita keringkan. Ada ini nggak? Ada semacam suplemen tambahan nggak untuk pengeringan maggotnya? Tidak ada Pak. Jadi hanya maggotnya itu dikeringkan? Hanya maggotnya kita oven di microwave. Tapi kemarin teman-teman itu punya alat untuk mengeringkan lebih cepat. Untuk pemanas di mesinnya ayam potong. Kalau yang dikeringkan itu menghasilkan berapa persen proteinnya? Proteinnya tetap 43 Pak. Kemarin itu yang kita cek 43%. Jadi pantesan ke lele kalau dikasih itu bagus banget ya.
Tapi kemarin itu ada testimoni dari teman-teman kalau kita kasih ke lele full maggot itu kurang bagus. Oke. Karena kandungan protein di maggot itu terlalu tinggi sehingga memang lele itu cepat besar. Tapi kan kalau lele kan kita jualnya itu kan jual berat. Betul. Kalah di berat, Pak. Oh iya. Berarti tetap dengan pakan pelet ya. Jadi itu kita coba. Perbandingannya berapa itu Mas kalau yang ketemu optimumnya Mas? Misalnya kita bisa pakai full pelet nih. Terus ada maggot. Nah, persentasenya kalau kita pakai maggot, peletnya yang 100% bisa jadi berapa persen? Maggotnya berapa persen? Pernah dicoba nggak itu Mas? Kemarin testimoni teman-teman udah dicoba dari 1000 ikan lele ukur 7. Dikasih maggot mulai ukur 7 sampai umur 3 minggu itu menghabiskan 60 kg maggot. Habis itu di stok pakai full pelet. Ya. Jadi maggotnya 60 kg, peletnya satu sak 30 kg. 30 kg menghasilkan 92 kg lele. Bagus ya. Iya. 0,8 ya berarti ya. Dan harganya yang maggot kalau di pasaran berapa kalau sampai kering? Maggot di pasaran itu kisaran antara 6.000 sampai 8.000, Pak. Kalau di komunitas kita, kalau beli di atasnya 20 kilo itu harganya 6.000. Kalau di bawahnya itu 7.000, Pak. Harga komunitas. Komunitas. Oke. Jadi teman-teman, ini ada menarik untuk para petani lele. Jadi Mas Usman ini memberi alternatif kepada kita untuk memberi makan lele dengan maggot. Tapi memang secara teori yang saya pernah tahu, lele pada saat umuran besar, dia itu kalau dikasih maggot terus memang kurang bagus karena proteinnya yang terlalu tinggi. Iya. Jadi karbohidratnya harusnya yang lebih tinggi kalau memang ini. Jadi perpaduan yang sangat menarik seperti yang diutarakan Pak Susman, ini menjadi bahan buat kita untuk menekan pakan ya Mas ya? Betul Pak. Jadi kita mencari alternatif lain supaya nilai untuk konsumsi pakan untuk lele itu kita tekan seminim mungkin biar FCR kita dapat semakin bagus. Iya, itu kayak makanya tadi kalau bilang saya sudah 6,8 tuh kelihatan banget. Baik Mas Usman, jadi sebetulnya pelihara maggot ini perlu media apa sih Mas? Kalau maggot itu yang perlu kita siapkan dulu adalah pakannya Pak, pakan maggot sendiri. Kalau untuk ruangannya? Nggak ada standar Pak, kita hanya butuh ruangan yang tidak kena air, harus tertutup aja cukup. Oh jadi ini nggak kena air ya? Nggak boleh kena air Pak, karena maggot itu kalau kena air dia itu akan cenderung keluar dari kotaknya. Oh berarti harus dengan model kayak greenhouse itu? Iya betul. Oke, berarti pakai waring ya? Iya betul. Dan untuk temperatur atas dia butuh terlalu banyak matahari atau gimana? Butuh matahari langsung atau butuh apa? Tidak boleh kena matahari langsung Pak, karena kalau kena matahari langsung medianya maggot yang namanya kasgot itu bisa cepat kering. Apa medianya kasgot ya? Iya, nggak boleh kering Pak, karena maggot sendiri itu caranya makan itu dia dihisap. Menghisap bukan mengunyah. Mengunyah ya. Jadi kalau medianya nanti kering dia nggak bisa makan. Oke. Ya ini pembelajaran kita, cuma nanti saya akan lihat ke posisi peternakan maggotnya ya. Betul, Pak, jadi saya akan liput nanti peternakan maggotnya seperti apa yang telah dilakukan oleh Pak Susman. Iya. Pak Susman terima kasih banyak. Oke, jadi hari ini ada pertemuan kita ya. Siap. Pertemuan peternak maggot. Kita ada merapatkan barisan untuk komunitas maggot di Pasuruan Pak. Kebetulan kita juga mengundang dari komunitas Sidoarjo yang sudah berpengalaman di dunia permagotan ini Pak. Oke. Ketuanya ada nggak yang komunitas itu? Yang Sidoarjo? Iya. Kayaknya ada Pak. Oke. Itu masih kita. Sip. Nanti kita akan bicara lagi dengan ketua komunitas Sidoarjo biar lengkap pengetahuan teman-teman soal maggot. Siap. Terima kasih banyak Mas Usman. Oke, Pak. Mas Ai, selamat siang Mas Ai. Selamat siang. Mas Ai, maaf dari komunitas maggot mana Mas ya? Sebenarnya kita bukan dari komunitas, cuma kita dari tempat pengolahan sampah. Khususnya kita menangani sampah di daerah Kecamatan Waru. Dan hasil maggotnya di sana memang bagus Mas Ai ya? Alhamdulillah bagus-bagus semua. Kalau di sana pasarnya gimana Mas Ai? Kita selama ini masih dipakai sendiri. Jadi belum ke ranah ke ranah industrinya untuk dibuang ke
peternakannya. atau tentunya. Selama ini kita pasti pakai sendiri. Pakai sendiri Mas ya. Ya. Kalau pakai sendiri itu berarti banyak untuk para peternak lele. Iya, peternak lele, mentok, bebek, ayam juga bisa. Protein yang terkandung berapa persen tuh Mas? Selama ini kita kan belum pernah menguji. Ah. Jadi kalau dari 40 kabarnya kalau dari teman-teman teori ya? ya 40, sekitar 40-an. Oke. Oke Mas Ai, saya ke Bapak siapa Pak? Pelaku Magot ya. Bapak Yanto. Nah, ini adalah Pak Yanto. Pak Yanto ini dia pelaku peternak Magot. Pak Yanto susah nggak pelihara Magot Yanto? Saya kira ya enggak lah. Saya Enggak kan ya? ambil bibit selama ini dari alam. Ya. Coba. Terus kenal Mas Sai. Mas Sai, terus disuruh ngelola di TPSD itu. Kalau medianya tempatnya untuk pelihara Magot tuh apa Pak yang paling sederhana Pak? Media itu dari itu loh, grajen kayu. Oh, gerejaan kayu. Ya. Serbuk Sama- kayunya itu ya? Ya, yang agak kasar. Ah. Terus sama kulit pari yang luar itu nama itu apa namanya? Kulit padi yang luar itu loh. Yang Oh, habis kulit diseleb. itunya, sekamnya itu. Ya, sekam Ah. betul gitu. Enak. Katanya dengar-dengar Magot ini nggak boleh kena air Pak ya? Ya. Boleh. Boleh ya? Boleh hidup, masih hidup. Bisa. Hidup, Saya ya? sudah coba. Cuma kelemahan kalau kena air itu umurnya panjang. Oh gitu. Bahkan di teman saya itu ya, mereka itu tidak pakai media. Jadi medianya itu pakai air dari rebusan kedelai tempe. Ah, Jadi cuma pakai itu aja. dari kedelai tempe aja itu. Iya, jadi pakai air sisa rebusan kedelai apa? Tempe? Kedelai tempe itu, Cucian tempe. cucian tempe itu, jadi ya pakai itu aja sampai panen. Terus cari bibit magotnya itu di mana Mas? Ya kalau Mbak Toh ini pernah namanya jaring dari alam. Dari Kalau alam. Kalau beli juga sekarang- pernah. Sekarang kan Oh. nggak susah-susah. Ah, Tinggal beli aja kan bisa dari peternak lain gitu loh. oh gitu ya. Bibitnya berapa sih harganya kayak Pak Toh? Masih Pak Sai berapa Pak? Pak Sai? Setiap daerah beda Pak. Beda. Iya. Saya tanya Sidoarjo deh. Iya. Kalau di Sidoarjo ya Pak ya, Ah, di angka 15.000 ke atas 1 gram. satu 1 gram. Mahal gram. sekali. 1 gram itu bisa menghasilkan berapa ya? Kalau sudah pro ya bisa 5 kilo Pak. Kalau sudah pro 5 kilo. 5 kilo magot. 5 kilo magot. Selama berapa hari? Ya 1 bulanan. 1 bulanan. 5 kilo magot. Harga magot itu dijual kering apa? Kalau kita kan belum pernah jual, cuman pernah mengeringkan. Ah, Cuman pernah mengeringkan. Kalau jual kan belum pernah. Kalau punya teman-teman ya kisaran antara 5.000 sampai 8.000. 2 kilo ya. Oke Mas, berarti prospek banget ya Mas ya untuk magot ya. Nah, jadi teman-teman, ini setelah tadi kita mendengar dari pernyataan ketua peternak magot Pasuruan, sekarang ada Mas Ai sebagai bendahara Mas ya. Iya. Sebagai bendahara di Sidoarjo. Jadi intinya magot layak untuk kita Iya. ternakan ya. Ya. Mas Ai, terima kasih banyak keterangannya. Pak Yanto, makasih banyak Pak Yanto. Ya, sama-sama. Semoga bisa bagi-bagi ilmunya bisa berfaedah. Siap. Makasih banyak. Pren Nusantara, di depan saya ada Bapak Nur Hasan, biasa dipanggil Pak Hasan. Beliau pengelola TPS 3R Pak ya, di Purwosari. Sejarah cerita dong Pak. Jadi teman-teman Magot biar tahu Pak, gimana Pak ceritanya Pak Hasan? TPS 3R adalah pengolahan sampah berbasis masyarakat, Pak. Ya. Yang murni dari rumah tangga itu sampahnya. Selama ini kita hanya memilah antara pemilahan awal yaitu antara organik dan anorganik. Kalaupun yang anorganik otomatis bisa diuangkan ke lapak. Oke. Untuk sementara yang organik ini yang jadi masalah karena 75% dari sampah itu adalah organik. Organik ya. Kami hanya bisa memanfaatkan selama ini yang organik hanya untuk pupuk kompos dan pupuk cair. Ah, Selebihnya masih kita buang Masih. ke TPA. TPA. Dengan adanya magot ini, insya Allah pengiriman ke TPA Berkurang akan ya. berkurang. Berkurang. Ya. Kalau selama ini Pak sudah berapa banyak Pak yang bisa terserap Pak oleh produksi magot
di Purwosari Pak sebetulnya. Kita kan masih mengikuti trennya dari MMC ini Pak. Jadi kita masih belum maksimal. Intinya semuanya masih dalam taraf uji coba. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik Pak ya. Siap. Dan bisa terserap. Bisa. Ya, termasuk saya insya Allah Pak mau nyoba juga bisnis ini. Iya, Pak. Baik Pak Hasan, terima kasih banyak Ya, Pak terima kasih, atas Pak. waktunya. Sama-sama. Ya.